Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa pagi ini. Pertemuan berlangsung secara tertutup di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat. Insan, ada dua menteri yang bertemu di Kementerian Keuangan pada pagi hari ini. Apa yang akan dibahas? Apakah akan ada kebijakan baru? Ya, Jessica, menarik kalau kita lihat pada pantauan kami sejak Selasa pagi ini dari kantor Kementerian Keuangan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi oleh sejumlah Direktorat Jenderal di bawah kendalinya. Sepertinya salah satunya kami lihat ada Setia Diarta, yakni dari Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian, ini juga turut mendampingi untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang telah berlangsung secara tertutup di kawasan kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat. Jessica, saat kami coba mencari informasi terkait poin apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan mereka saat ini, kami mendapatkan informasi salah satunya yang dibahas terkait rencana pemantangan untuk pemberian insentif kepada kendaraan listrik berbasis baterai atau EV yang akan sebentar lagi diumumkan oleh pemerintah. Melihat kalau kita lihat beberapa waktu lalu dari wartawan pun juga terus melakukan follow up seperti apa rencana pemerintah untuk terus memberikan pematangan terkait pemberian insentif kendaraan listrik kepada masyarakat. Kalau kita lihat kemarin sebelumnya saat kami bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyebutkan bahwa dari Kementerian Keuangan telah mengusulkan angka senilai 5 juta rupiah per unit untuk pemberian insentif kendaraan motor listrik yang masih dalam proses pembahasan. Begitu pula dari tingginya permintaan ataupun market di kalangan masyarakat atas beralihnya dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik, maka beberapa waktu lalu dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyebutkan dalam waktu hitungan pekan akan mematangkan hitungan simulasi insentif pemberian kendaraan listrik baik untuk motor listrik maupun mobil listrik ataupun kendaraan roda lainnya yang berbasis listrik kepada masyarakat. Selain juga kalau kita lihat memang dari dinamika perang Timur Tengah yang memberikan dampak langsung terhadap kenaikan minyak mentah dunia yang mengganggu rantai pasok energi global, ini menjadi salah satu momentum untuk pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses transisi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Jessica, kami juga masih menantikan terkait apa saja karena kami mendapatkan informasi pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, kedua menteri tersebut nantinya akan turun untuk menyapa kami awak wartawan dan akan dikabarkan langsung menemui dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada pagi hari ini. Jessica. Iya, Insan, itu yang nanti akan diumumkan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau kita lihat juga pada hari ini Kementerian Keuangan memiliki agenda pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti terkait dengan rilis APBN kita. Apakah Anda sudah memiliki informasi terkait dengan APBN? Untuk pertengahan tahun ini akankah ada penyesuaian mengingat kondisi perekonomian secara global dan juga domestik yang saat ini penuh dengan tantangan, terutama satu hal yang menjadi fokus terkait dengan defisit? Ya, Jessica, kalau kita lihat memang dari Kementerian Keuangan pada hari ini memiliki agenda yang cukup padat. Selain pada pagi hari ini telah bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti dijadwalkan dari Kementerian Keuangan akan melakukan rilis terbuka terkait bagaimana pergerakan dari APBN yang biasanya kami awak wartawan juga mengikuti konferensi pers APBN kita untuk periode di bulan Mei 2026 bertepatan dengan penyampaian dari pertumbuhan ekonomi yang dicatat oleh Kementerian Keuangan pada kuartal 1 tahun 2026. Menarik, Jessica, kalau kita lihat memang dari pemerintah memiliki sejumlah target. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk di kuartal 1 2026 ia menargetkan angkanya dari ramalannya akan berada di atas angka 5,5%. Meski kalau kita lihat beberapa waktu lalu memang Kementerian Keuangan sempat melakukan penundaan untuk rilis dari konferensi pers APBN kita. Namun kalau kita lihat memang ini memiliki sejumlah tantangan. Kalau tadi Anda tanyakan seperti apa penyesuaian yang akan dilakukan dari anggaran milik negara ini, kalau kita mengikuti beberapa waktu terakhir memang dari Menteri Keuangan pun masih akan terus melakukan pemantauan terkait dinamika global terutama sentimen yang mempengaruhi kinerja keuangan khususnya seperti dari perang di Timur Tengah ini memberikan dampak besar terhadap pergerakan minyak mentah dunia. Tentu, Jessica, kita akan nantikan apakah Kementerian Keuangan akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% pada konferensi pers APBN kita pada khususnya penyampaian rilis pertumbuhan ekonomi kuartal 1 di tahun ini. Untuk sementara demikian, Jessica. Terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Gedung Kementerian Keuangan. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.